Tunggu, gue lupa apa itu nggak? Apa? Oh ya. And led by the Spirit. Hello guys, welcome to Janet and Joe podcast. Yes, this is not Dio and Mike podcast. Bercanda deh. Hari ini kita take over their podcast, right, Yes, Joe? yes. But we are still Rooted in truth. and led by the Spirit. Yay. Oke. Hari ini kita punya tema yaitu wanita hamba bukan hampa. Waduh, hamba siapa nih? Hamba suami, Hamba uang. hamba anak. Bukan. Hambanya siapa? Hambanya Tuhan kita. So, menurut lu Jo, sebagai hamba Tuhan dan sebagai seorang wanita, apalagi kita nih ya udah jadi mama-mama 3 anak, 2 anak. Apa sih yang paling menjadi tantangan buat kita? Mungkin kita bisa sharing like apa yang menjadi berhala, sering jadi berhala buat kita sebagai seorang wanita yang punya anak dan seorang wanita yang sudah mempunyai suami. Menurut lo? Oke. Jadi untuk saya, ya ini personal saya ya, nggak tahu kalau yang lain juga kayak gitu atau enggak. Tapi aku tuh malah merasa pas jadi seorang ibu, kalau seorang istri mungkin nggak gitu kerasa ya. Tapi setelah menjadi seorang ibu, I lose my identity. Jadi yang dulu kayak aku career, bisa kemana-mana, bisa ngapa-ngapain. But once udah punya anak, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Yes. And waktu itu tuh aku bener-bener in a way lumayan depresi. Soalnya it feels like kayak my purpose in life tuh hilang. Padahal ya kita diingetin terus bahwa membesarkan anak itu worship. That's right. Membesarkan anak itu ya satu ministry yang sangat mulia. Betul. Walaupun gak kelihatan dan walaupun rasanya Kayaknya long term banget gitu ya. Sampai anak itu married kan gitu. Panjang banget perjalanan itu ya. Terus menurut lo sebagai seorang ibu yang punya anak dan juga sebagai seorang istri, kita susah banget gak sih kayak bagi waktu kadang-kadang buat anak juga, buat suami juga? iya benar banget. Gue gak tahu sih buat Unet, tapi buat gue awal-awal tuh kita selalu memprioritaskan anak. Bener banget. Apa Jadi anak dulu? itu jadi berhala juga Iya. ya. Jadi kayak Karena ini contoh, mainan baru nih gitu bener-bener kan. bukan mainan baru juga. Kayak contoh nih ya, anak kan lagi mau tidur kan. Kan kita lagi misalnya susah-susahin tidurin anak. Terus tiba-tiba suami gue kayak berisik gitu. Itu kan pasti marah dong. Ya, Terus bangun ya, lagi ya. anaknya, waduh. Kita harus ulang lagi gitu kan tidurin anak. Yes. Iya, terus jadi kayak bahan apa kayak kesel gitu kan. Lu bisa gak sih jangan berisik? Lu bisa gak sih jangan gini? Tapi kan sebenarnya ya nggak salah dia juga lagi batuk atau lagi Iya, bersin lagi ya bersin. kan. Beneran Nggak ini bisa. true story man. Last night itu si Pastor Michael Oh anak no. dia haji kenceng banget, anakku bangun. Sia-sia semua usaha-usaha kita Tapi tengok menidurkan. dia udah bobo lagi lah. Tapi intinya ya all these things yang kita bener-bener mau anak kita kayak perfect lah apa segala tuh kadang kita malah sacrifice kenyamanan partner kita. Bener banget sih. Karena personally gue juga kayak merasa waktu kita punya anak, kadang kita sendiri as a woman kita tuh juga jadi bingung apa sih yang sebenarnya kita butuhin. Kadang-kadang semuanya tuh buat anak. Semuanya seharian penuh, udah penuh dengan jadwal anak. Sampai kadang kita sendiri tuh ternyata juga butuh me time. Dan me time kita itu sometimes sebenarnya juga ya pernikahan kita dengan suami kita. Bener. Yang kadang kita lupakan bahwa a good marriage will produce a good parenting juga. Itu yang aku belajar sih. Karena waktu kita juga bermasalah dengan diri kita sendiri, kita purposeless, kita nggak tahu apa tujuan hidup kita, dan kita juga nggak bisa sharing sama siapa-siapa. Nggak mungkin anak kita umur 4, 5, 6 tahun kita ajak sharing tentang tujuan hidup kan. Ya life partner kita which is suami kita. Nah kita mesti sadar bahwa kita butuh sparring partner. Dan kalau nggak ada sparring partner itu, suami kita lagi sibuk, lagi nggak di rumah,
sebenarnya ada Roh Kudus gitu yang selalu menemani kita kemanapun kita lagi nyetirin anak, lagi nganterin anak ngeles, lagi masak buat anak dan juga buat suami. Karena penting banget menurut aku untuk kita itu mengerti tujuan hidup kita itu apa sebagai seorang wanita. Jadi kadang kita terbuai dengan menghabiskan hidup kita, hari-hari kita dengan membesarkan anak ataupun cuman melayani suami. Emang tidak salah, tapi ada satu prioritas yang lebih penting dalam hidup gak sih? Bahwa setiap kita diciptakan pasti dengan calling dan tujuan karunia tertentu yang Tuhan udah tetapkan buat setiap kita. Dan itu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Sembari tadi lo bilang pelayanan kita adalah melayani anak-anak kita dan suami kita. That's why kadang banyak yang tadi kita bilang kita bukan jadi hamba anak, hamba uang atau hamba apapun, tapi kita jadi hamba Tuhan. Kita harus balik ke purpose kita sebagai seorang Janet, sebagai seorang Joe, sebagai teman-teman sendiri, sebagai seorang wanita. Kita fearfully and wonderfully made. Nah, apa aja sih Jo menurut lo pribadi yang kadang selain anak yang bisa jadi berhala kita sebenarnya? Pakai hobi or whatsoever, what do you think? Tadi sebenarnya gue mau tanya lu something tapi aku lupa. Jangan lupa dong. Abis ini. Oke, sorry, coba repeat your question tadi. What is your, menurut lo in your opinion, selain anak ataupun ya suami mungkin, apa yang bisa menjadi berhala, apa yang bisa menjadi idol kita sebagai wanita yang udah menikah dan punya anak? Maybe your hobbies or... Iya, hobbies. Mungkin lo bisa lebih cerita Net. Soalnya aku, anak-anakku masih kecil-kecil, jadi ibu-ibunya masih belum secerita itu kali ya. Kayak maksudnya mereka mungkin belum cerita tentang, atau beda angkatan kali ya. Nggak, gue rasa iya, maksudnya itu beda angkatan. Beda angkatan, right? Ya, I see. Kan yang misalnya yang kan your anak-anak bukan udah SD, ya kan? Udah SD kan? Itu kan berarti angkatannya udah lebih, mereka udah lebih lama menjadi ibu. Benar sih. Berarti struggle dan masalah-masalahnya juga udah lebih advance gitu loh. Lebih advance ya. Lebih butuh Tuhan ya kayaknya. Memang sih. I think selain yang tadi menurut yang tadi lu bilang hobi, which is like a lot of things kayak FOMO atau kayak sekarang kan lagi musim-musimnya, hype-hypenya setiap ibu-ibu di sekolah tuh pulang sekolah, antar anak biasanya mereka main paddle atau they do ya mereka go to gym atau mereka simply just ngafe, bahkan bisa nunggu terus-terusan sampai anaknya pulang sekolah, which is dari jam 7 pagi sampai jam 12-an. Iya. Dan sebenarnya aktivitas ini semua normal loh dan oke. Yeah. Kayak padel, aku juga main, pilates, kita juga pilates. Ya kan, ngafe, kita juga ngafe. Betul. Kita gaul lah pokoknya. Tapi yang penting jangan membuat aktivitas itu sebagai kayak segalanya. That's right. Jadi responsibility istri, responsibility ibu itu jadi nggak ada semua. Dan juga sebenarnya responsibility kamu ke Tuhan. That's right. Kayak apa yang udah Tuhan tetapkan buat kamu di hidup kamu. Like what's your purpose in life. Jangan malah kita mengisi waktu-waktu kosong dengan kesibukan-kesibukan dan enggak mengisi itu dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Betul. Karena gak semua yang baik itu berguna juga buat kita. Benar. Tuhan justru suruh kita cari apa yang berguna untuk tubuh kita juga gitu. Nah, aku ingat soal kisah Maria sama Marta nih. Kadang kita itu seperti Marta kayak sibuk. Itu hal yang itu penting juga, olahraga penting, ngafe, sosialita, bersosialisasi, networking itu penting gitu buat kita supaya kita juga enggak stres ya hidup sendirian cuman mengerjakan hal-hal yang gitu-gitu aja. Enggak salah seperti yang tadi Jo bilang, tapi kita harus tahu bahwa kita juga mesti seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Kita harus ada waktu di mana kita berdoa, kita ada waktu di mana kita menenangkan diri kita, mungkin di rumah sendiri baca firman, ya just sing a song to the Lord, boleh nonton YouTube atau just call your friend yang memang juga di dalam Tuhan ataupun yang you look up to, just to share about life atau tanya apa yang bisa aku pelajari hari ini. There are a lot of things yang to improve yourself gitu loh. Nggak selalu kita tuh dapat semua tuh di luar rumah, but when you are alone with God, justru sebenarnya firman Tuhan tuh bilang, aku ingat ayatnya di mana aku lupa, tapi dibilang di dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatan kita. When we are still, justru kita dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Nah kadang kita tuh terlalu
kayak we find di luar gitu loh. Jadi kita prioritasnya nggak ada prioritas kayak yang tadi lu bilang. Jadi nggak ada yang salah with all of the things yang kita lakukan selama itu tidak berdosa teman-teman. Tapi nggak semuanya itu berguna gitu. Dan prioritas yang namanya prioritas kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah kita harus tahu prioritas kita tuh nomor 1 tuh apa. Jadi bukan prioritas yang pertama adalah selalu menyenangkan semua orang dengan bersosialisasi dengan semua orang. Padahal kita sendiri juga sebenarnya butuh waktu untuk sendiri. Sekarang kan lagi banyak banget juga yang ngomong soal people pleaser. Iya. Kayak you're being people pleaser wherever you go. Either sama teman-teman, even di depan suami juga kadang kita mau nyenengin dia. Padahal kita sendiri juga lagi we need our time alone. Dan sebenarnya kenapa Tuhan kasih Maria sama Martha menurut gue, karena Maria dapat kekuatan itu saat dia duduk di kaki Tuhan. Not like Martha. Tapi pelayanan Martha juga penting kan? You need to socialize gitu. Terus ngomong-ngomong tentang socialize ya. Aduh tolong ya ibu-ibu hati-hati ya please. Aku gak mau cuma padel doang. Padel, gimnastik, pilates mungkin not really. Tapi orang yang ketemu banyak orang, ketemu banyak lawan jenis, itu hati-hati loh. Itu ada beberapa yang udah selingkuh, yang gue pernah dengar. Betul. Iya, soalnya kan apalagi main padel-padel, kan mungkin ada yang ganteng-ganteng. Yeah. Yang cowok-cowok kan kata yang cantik-cantik, ya kan. Right. Udah pakai bajunya juga mini-mini lagi. Sengaja tuh. Kata temanku juga mereka make up dulu sebelum main pedal. Oh ya? Yes. Anyway, hati-hati ya. Betul. Karena iblis itu selalu mencari celah. Dia selalu mencari titik di mana ya semua orang pasti baik, suami istri pasti menikah dengan orang yang kita rasa baik. Tapi iblis itu kan tugasnya selalu mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia selalu cari celah di mana dia bisa masuk menggoda even kita, even suami kita atau teman-teman kita. Jadi benar banget tuh. Harus hati-hati banget. Coba deh, Net. Aku mau tahu, kamu tuh dulu kan jadi Janet ini kan emang dulu punya kelas musik kan. Sekarang udah ya lebih ngajar ke gereja-gereja. Lebih ngajar gereja-gereja. Iya, tapi itu pas sebelum merit atau setelah merit mulai ngajar ya? Sebelum merit udah ngajar. Tapi lebih anak-anak kecil. Nah, pas udah merit lebih ke yang lebih orang dewasa. Gitu ya. Jadi I guess yang aku mau tanya itu kan like as a mom gitu. Kan you have your duty ke husband, ke anak-anak. Iya kan? Dan juga ke gereja. Kamu kan istri pendeta ya. Sama ya sis. Tapi so what fulfills you? Kayak itu panggilan Tuhan, misalnya contoh ngajak anak atau gitu. Tuh ceritanya tuh bisa ke situ gimana? Atau what you are doing right now supaya. Soalnya nih I'm sure ada banyak-banyak mami-mami yang kayak diem di rumah, gak bisa keluar. Atau kan ada dua sisi ya. Ada yang mami-mami yang suka keluar terus. Atau ada yang mami-mami yang emang gak bisa keluar, emang harus di rumah. That's right. Dan itu kadang akan merasa sangat hampa. Yeah. Nah, ya. Tapi, di dalam kehampaan itu pasti ada cara Tuhan bisa memakai kita. Supaya kita bisa feel fulfilled. Nah, untuk, nanti aku bakal share akunya. Tapi untuk Janet, itu gimana? As a mom, aktivitas apa yang Tuhan lagi pakai Janet sekarang ini nih? That makes you feel juga fulfilled gitu. Oke. Aku personally merasa in this season of life, setiap orang kan punya season berubah-berubah. Cuman yang aku tahu dari diri aku sendiri waktu season aku berubah itu, Tuhan itu selalu tujuannya satu, jiwa-jiwa. Dan waktu aku sadar bahwa hidup my life is not about my own, it's not about me, it's about being obedient, ya kan? Kita tuh taat sama yang Tuhan mau, dan which is yang Tuhan suka adalah jiwa-jiwa. Jadi karena hobi aku emang nyanyi, dan puji Tuhan aku dikasih kesempatan. Dulu aku tuh gak suka ngajar, Jo. I think that aku tuh kayaknya gak sabaran gitu ya. Tapi ternyata I know right, kayak aku lebih suka pets instead of kids at that time when I was high school lah ya. Tapi abis aku kuliah, terus I need to earn money, right? Terus ya udah aku cobalah ngajar. Start from that moment Tuhan kasih aku tuh passion ke anak-anak gitu. Dan kenapa aku bisa ngerasa happy? Karena mulai dari situ it's soul. Itu tuh jiwa, walaupun dia badannya kecil.
Dia anak ini mulai cerita, papinya nggak pernah pulang, dia kangen sama maminya, dia sering dimarahin maminya, dia nggak boleh, jadi kayaknya part of me, yes I teach music, tapi part of me is like being, like pastoral, aku tuh keluar juga gitu loh. Dan menurut aku itu yang satisfy me, yang bikin aku tuh nggak kosong. Jadi at this time, waktu aku udah ngajar aku lebih sedikit, tapi waktu sekali ngajar kan orangnya lebih banyak, kayak 30 or 40 people gitu, nggak private lagi. I've been teaching for 10 years now. Bedanya adalah setelah kita tahu personal orang one by one, dari yang umur 5 tahun, umur 12 tahun, umur 17 tahun, dan sekarang aku banyak ngajar yang bahkan yang seumuran aku, dan ibu-ibu yang 50-60 tahun pernah ngajar juga, oma-oma. I realize that everyone needs to communicate. Everyone needs to share their own life purpose gitu loh. Karena tanpa itu orang juga nggak bisa bertahan, hidupnya akan hampa. Nah, for me personally, itu adalah waktu aku membagikan apa yang aku punya dan orang membagikan yang mereka punya. Jadi di situ aku ngerasa, oh I'm not alone. Sharing. I'm in this life, in this pertandingan iman ini bareng-bareng nih gitu. Walaupun tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan itu yang membuat hidup aku nggak hampa, karena walaupun kayak sekarang di rumah sama anak, kan kita ngajar juga. Iya. Dan kita dengerin setiap hari cerita mereka hidup, ya kan? Hari ini aku di sekolah, mungkin nanti anak lu akan mulai cerita ya. Hari ini gimana? Selain anak, siapa lagi? I talk to my mbak. I talk to my mbak. Because aku orangnya extrovert, dan sometimes aku butuh waktu sendiri yang kayak seharian kalau bisa, karena aku penyanyi, aku seharian kalau bisa jangan nyanyi, jangan denger lagu, karena I need my chill moment. Tapi ada kalanya di rumah tuh sepi banget, jadi I just talk to my mbak, and then I just share Bible to them, kayak cerita tentang kitab and whatsoever. Dan itu yang membuat aku nggak hampa. So what I'm doing right adalah kita cari jiwa gitu loh. Cari jiwa siapa yang bisa kamu diajak communicate. Kadang kita nggak harus membagikan apa yang kita punya. We just simply ask them, listen to them. That's a good one. Itu kayak memberkati banget gitu loh. Kayak memberkati, membuat kita tuh jadi gak kosong. Iya, dan bukan cuma memberkati orang lain, tapi juga memberkati diri sendiri. Karena ya kita juga harus penuh untuk memenuhi orang lain. Dan kepenuhan kita selain berbicara dengan Tuhan dan Roh Kudus, there are a lot of souls around us. Even kayak ibu-ibu sapu depan rumah aja, actually we can just give a food to her. Kayak I berapa kali aku suka ya tanya aja, ibu apa kabar, ibu anaknya berapa, just being like that, it's like your daily life. And itu yang bikin hidup aku personally itu nggak kosong gitu. Just have to talk. Basically gue extrovert ya. Banget sih. Iya. Tapi ada momen-momen dimana gue nggak bisa ekstro, karena I believe ibu-ibu pasti pernah ngalamin ya emotionally problem. Contoh lagi dapet, atau misalnya yang gak usah muluk-muluk lah ya, pasti kita pernah berantem sama suami ya kan, atau berantem disalah mengerti sama teman sepelayanan. Itu kan momen-momen dimana gue gak bisa extrovert ya, right? I need to, I just need to stay calm, berdoa sama Tuhan aku harus gimana. Atau misalnya ya kita punya rekening uangnya agak menipis nih, itu kan gak mungkin gue extrovert tuh ya. Harus Tuhan, what should I do, give us wisdom to cultivate apa kayak gitu. Jadi ada season-season dimana, tapi intinya buat gue it's souls yang bikin jiwa-jiwa dan panggilan Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang membuat my life is not as empty as hell. Nanti gue bikin lagunya guys. Asik. Oke. How about you, Jo? Oke. Kok aku ya, ini kan emang sejak aku kan lahiran tuh, anakku sekarang yang paling gede kan 3,5 kan. Yang kedua itu barusan turn 2 tahun kemarin ini. Yes. Satu lagi 6 bulan. Jadi in a way aku back to back tuh kayak terus. Semangat ya. Itu capek banget. Dan right? I cannot do anything much. Maksudnya aku gak bisa kayak bener-bener ngapa-ngapain gitu. Tapi yang what I can do ya so far ya untuk anak-anak saya. Tapi jadi gini, anak-anakku tuh aku ajarin mereka untuk makan sendiri. Jadi nggak ada tuh yang kayak tipe-tipe lari-lari disendokin atau yang screen time kayak gitu.
Dan orang-orang emang banyak tanya aku gimana caranya ajak anak makan lah, atau gimana cara-caranya lah untuk mereka makan. Dan aku dari dulu tuh cuman ya personally aja, maksudnya aku ajak mereka, atau mereka juga tanya anak tidur kayak gimana. Ya itu aku banyak sharing ke banyak ibu-ibu, teman-teman juga ada. Kadang ada random stranger di Instagram bisa DM tanya gitu. I wish dulu lu udah lebih duluan punya anak daripada gua, so I can ask you. At that time I was so clueless, buku parenting tuh dulu nggak banyak lah gitu. Iya. Oke, continue. Nah terus jadinya kan ya banyak yang tanya, terus banyak yang bilang you should make a class, atau mesti ngajar apa gitu segala kan. Tapi mereka ya udah banyak lah gitu, orang kan juga lebih jago gitu segala. Jadi aku nggak ngapa-ngapain tuh. Tapi there's always something. Dan pas kemarin ini JPG ya, the Jakarta Prophetic Gathering tuh, aku tuh benar-benar langsung I was very inspired. Waktu aku lupa pastor mana ya, tapi lagi ngomongin ya, apa yang Tuhan taruh di dalam lu jangan waste. Oh, that's why you started to post that thing. Iya, lu sharing. Yeah. Maksudnya lu jangan pendem apa yang bakat, talenta yang Tuhan udah kasih kamu. That's right, that's very important. Iya, terus itu gue langsung aku jadi merasa very guilty tuh. Terus udah aku mulai account nih, Instagram account dulu, Bayi Makan Sendiri. Ya, please follow Bayi Makan Sendiri at Instagram, guys. Untuk sekarang hanya edukasi edukasi lah. Aku post 3 kali seminggu, tapi aku edukasi ya cara anak makan sendiri, cara handle kayak kalau anak nggak mau makan, tantrum, atau especially untuk bayi-bayi gimana supaya nggak GTM gitu-gitu. Tapi in the future aku bakal ada kelasnya. Wow. Look forward to it. Tapi untuk sekarang aku masih lagi bikin followers sama edukasi dulu lah. Belum stay tune, guys. Yeah. Tapi sejak saat itu aku mulai merasa lebih exciting hidupku. Nggak hampa. Iya dulu juga gak hampa-hampa banget, tapi ada kayak momen-momen kayak something kayak I should do something gitu, kayak aduh masa gue jaga anak terus, kayak aduh aku masa kayak ngadepin anak terus ya, which is satu sisi emang it's a blessing ya, it's really a blessing ada anak-anak yang bisa dimarahin. Maksudnya segini kita bukan gitu, maksud saya gini, kalau kamu mami, kamu tahu pasti ada hari-hari yang semua happy, ada juga hari-hari yang dimana ada yang tantrum lalu marah-marah gitu. Tapi ya aku belajar di hari-hari yang jelek pun yang kita marah-marah, kita harus bersyukur bisa marahin anak. Betul. Iya kan? It's needed, it's in the Bible. You have to, dibilang di Alkitab bilang ya kamu menghajar anakmu artinya ya kamu mengasihi dia. Jadi ini another topic ya. Iya, another topic. Cuman ya, it's okay, it's in the Bible by the way. Yang penting tidak membuat amarah anaknya naik. Tapi itu, so I encourage kalau misalnya ada ibu-ibu atau not even ibu-ibu lah, you feel like you are kayak hidupmu merasa hampa gitu, kayak merasa I should do something or I can do something, doa lah, ask the Lord, nanya Tuhan. Betul. Walaupun dengan benar-benar sibuk jaga anak lah, sibuk ngapain aja, tapi if your heart kayak merasa aku nggak mau kayak gini aja, seek the Lord, tanya Tuhan, apa yang Engkau kasih aku yang aku bisa bagi buat orang, apa yang aku bisa untuk memberkati orang, dan itu that's one way untuk hidup nggak menjadi hamba dan menjadi hamba. Wow, luar biasa banget. Karena memang suatu hal yang kita harus sadar banget, kita ini ciptaan. Tuhan itu pencipta kita. Dan namanya creator, dia yang paling tahu tuh ciptaannya itu bakal very useful and bakal lebih bahagia kalau melakukan apa. Hanya pencipta yang tahu gitu. Dan menurut aku satu lagi yang mungkin kita bisa bahas sebelum kita close hari ini tuh, said ibu-ibu kan banyak ngomongnya ya, katanya berapa ribu kata per hari gitu. Tapi ya ini yang terakhir, kayaknya sering banget yang menjadi berhala kita, tadi kita bahas anak, kita bahas hobi kita yang kadang melebihi waktu prioritas kita sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan di sini bukan berarti pendeta ya, bukan berarti pelayan, tapi kita semua nih waktu kita dibayar sama Tuhan, kita dipercaya Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, kita itu menjadi hamba-hambanya Tuhan gitu. Menurut aku yang paling sering banget terjadi adalah our own emotion yang menjadi berhala kita. Dan ini bener banget. Bener gak sih, kayak karena kita perempuan ya, kita tuh sensitif, apalagi kalau kita ketiban bulan every month.
Dan kita juga nggak peka tanggalan kita. Jadi kadang kita tuh menjadikan emosi kita tuh segalanya. Itu adalah sebuah absolut yang kebenaran gitu. Jadi kita kadang meminta anak kita, suami kita mungkin, atau sekitar kita untuk mengerti kita. Jadi suatu kayak apa ya, lu harus ngertiin gue dong, gue orangnya kayak gini, gue emang udah berusaha berubah tapi gue gak bisa berubah, kayak gitu. Padahal ya aku percaya setiap orang punya masa lalu yang gak sama. Setiap orang pasti punya beban bagasi masa lalu yang dibawa. Dan mungkin you have kayak luka batin yang belum sembuh. Nah itu yang kadang menurut aku perlu banget kita sebagai ibu-ibu yang walaupun umur kita ada yang 25, 30, 40, 50 yang kadang kita masih bergumul tuh dengan emosi kita sendiri. Karena waktu kita berjalan sama Tuhan, kita dewasa di dalam Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, harusnya sejajar dengan emosi kita. Gak mungkin kita bertumbuh secara iman, secara firman, kedewasaan rohani, tapi kedewasaan emosi kita gak bertumbuh. Oh itu benar banget itu. Ya gak sih? Gak mungkin, karena kasih itu sabar gitu. Dan kasih itu Tuhan sendiri. Jadi dipertanyakan, yang contoh paling gampang misalnya waktu kita di gereja, kita terlihat sabar, kita terlihat baik-baik aja, tapi di rumah kita marah-marah sama pembantu, marah-marah sama anak, you know. Itu kan kayak jomplang banget. Dan ternyata itu karena kita memberhalakan emosi kita. Emosi kita adalah segalanya. Kita gak mau menundukkan emosi kita dengan firman Tuhan yang udah kita baca. Bahwa kasih itu sabar. Iya benar banget Nat. No, benar banget. Dan sekarang kan banyak orang kan ya my feeling. Maksudnya perasaanku ya mau gimana kayak gini. Nah the thing is feelings kita gak mau invalidasi perasaan-perasaan orang ya. Perasaanmu itu valid. You perasaan itu ya aku trust you feel that way. Emang kalau lagi sensi, lagi kesel, bener. Tapi bukan berarti action kamu itu semua oke. That's right, action yang menentukan. Iya, you bisa feel that way, bisa feeling kayak gitu, tapi bukan berarti you bisa action kamu bisa marah-marah, bisa sensi-sensi. Itu yang nggak bener. Nah, jadi lebih ke ya itu satu, we have to take control. Kita mesti di atas emosi kita. Dan walaupun sekarang kita podcast gini ngomongnya gampang. Tapi emang praktiknya susah sekali. Susah sekali. Dan buah roh yang terakhir adalah pengendalian diri, self control. It's very hard sih. I mean, nah kalau misalnya nih ya, kita ambil dari Mazmur 42 ayat 12. Yang mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Speak to your emotions. Oke, ngomong kepada emosimu, ngomong kepada jiwamu kayak lu kenapa kayak gini? Berharaplah kepada Allah. Amin. Ya, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apa kuncinya ini? Berharap dan bersyukur. Wow, that's very powerful. Berharap dan bersyukur. Selalu walaupun situasi-situasi yang nyebelin, tetap mencoba bersyukur. Yeah, we cannot control everything. Yeah. Right. Ya itu penting banget sih. Tapi ya itu emang feelings, emotion itu kita yang benar-benar susah sih. Dan ini juga aku juga guilty sih. Kita kan anak-anak tuh pada tantrum kan. Kita kan kesel kan kayak udahlah stop tantrum lah, nyebelin banget kan. Tapi orang yang lihat kita juga gitu kali. Kayak udah lu stop kayak gitu lah, nyebelin banget. Iya, kok lo nggak berubah-berubah ya? Padahal ya that's life. Iya. Betul banget sih. So dari semua yang kita udah bahas hari ini, I think ini yang menjadi hal-hal yang sering banget kita tuh lupa. Dan aku percaya dalam pengenalan kita akan Kristus, pasti kita harus bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus. Tapi emang musuh kita, jadi teman-teman musuh kita tuh sebenarnya bukan berhalanya itu yang tadi kita udah bahas. Anak-anak, personal obsession, hobi kita, nongkrong, ketemu orang ataupun olahraga segala macam, atau emosi kita atau bahkan uang, karir, itu bukan musuh kita. Sebenarnya musuh kita itu ya si iblis itu yang selalu menipu kita, memutarbalikkan segala sesuatu yang baik jadi berhala, jadi sesuatu yang kita agung-agungkan, jadi sesuatu yang menjadi actually it's a distraction from our calling. Harusnya our calling dalam waktu 1 tahun harusnya kita udah menjadi pribadi yang seperti ini. Tapi karena digangguin terus sama si iblis dengan throw at us the worldly thing, kehidupan duniawi yang emang enak. Ya gue suka banget nonton. Tapi kadang nontonnya bisa bablas gitu ya. Kadang drama. Iya you know, kayak kadang
bersalah juga ya, kayak mesti gue baca Alkitab. It's okay sometimes kita nonton, tapi kalau nontonnya sampai berhari-hari dan membuat kita jadi lupa mandi, lupa masak, lupa kecapean, jadi kecapean. cranky. Nah itu yang maksudnya kita ngomongin dari tadi teman-teman. So kita nggak bilang nggak boleh, kita nggak bisa menilai orang dari apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Mungkin yang working moms juga, dia juga sebenarnya hamba, tapi she has to work for the family. Iya. Dia harus bertanggung jawab atas keluarganya. Nah, mungkin karena dia hampa dalam pekerjaannya, dia butuh olahraga ya kan, dia butuh sosialisasi. Jadi kadang kita nggak bisa menilai orang. Tapi when you feel empty inside, ya teman-teman harus ingat lagi. Tadi Joe bilang, pray to God, berharap, meminta sama Tuhan. Waktu kita panggil Tuhan, Tuhan nggak akan pernah diam gak sih? Ya, Tuhan yang selalu menjawab doa kita, apalagi doa kita biblical. Mintalah, ketuklah, carilah, maka kamu akan mendapat. Dan kita maunya, kita menanyakan sama Tuhan pencipta kita adalah our calling. Panggilan kita apa Tuhan? Seharusnya aku hidupnya buat apa? I still remember the verse, aku lupa di mana ayatnya, tapi dia bilang minta Tuhan ajar kita untuk count number our days, untuk menghitung hari-hari kita, so kita bisa punya hati yang bijaksana. Again, heart of wisdom. Nah kita perlu heart of wisdom tuh sebagai ibu-ibu. Kalau enggak kita akan, prioritasnya berantakan. Entar bulan ini kita banyak di sini, bulan ini kita banyak di sini. Jadi, life is just, you think you are satisfied, but actually you are empty inside. It's very dangerous. Any closing statement? Tembak. Closing statement. Wanita hamba, bukan hampa. Wow. Ini ide suami-suami kita sebenarnya teman-teman. Enggak salah, ide kita. Tapi wordingnya itu, maksudnya yang itu ide mereka itu. Yeah. They're good at this. They are. Anyway, I guess kita mau thank our husband. Thank you, Pastor Michael, Pastor Dio, untuk kasih kita platform untuk sharing dan semoga memberkati yang mendengar. Ya, and I guess look forward. Nggak tahu ya, entah ke depan masih ada gitu nggak, but we'll see. We're trying to do our best just now, guys. Kita actually sangat-sangat, kita udah berdoa tadi. So see you guys next time. Bye-bye.